Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sungging Penilih Chandra Asmara, NIM 31402100011 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang istisan. Untuk memenuhi mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Tijo Santoso, MT PSD. Untuk materinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian istisan, contoh istisan, macam-macam istisan, kedudukan istisan dan hukum Islam, dan yang terakhir argumentasi penggunaan istisan sebagai dalil. Untuk pengertian istisan sendiri, definisi istisan yang paling tepat yaitu berpalingnya seseorang mujtahid dari hukum yang biasanya dia putuskan untuk masalah-masalah yang semisal pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan yang lebih kuat. Itulah definisi istisan yang paling tepat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali karena definisi tersebut mampu mencakup seluruh macam istisan. Secara bahasa, istisan berasal dari kata istisana yastahsinu istisanan, artinya menganggap baik. Kata dasarnya adalah hasan, artinya baik. Lawannya adalah khub, artinya buruk. Untuk contoh istisan sendiri, yaitu ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu hukum ba'i salam. Ba'i salam itu artinya membeli buah-buahan yang belum ada, jadi baru pesan tapi uangnya sudah disediakan sekarang. Misalnya kita pesan buah mangga kepada pedagang, padahal sekarang belum masanya belum mangga berbuah, lalu kita kasih uangnya sekarang. Yang kedua yaitu hukum istisna. Istisna itu artinya membeli suatu barang yang baru ada contohnya saja. Barang yang akan dibeli baru akan dibuatkan sesuai dengan contoh yang ada. Yang ketiga yaitu hak irtifaqiyah dalam wakaf tanah pon mukaf. Hak irtifaqiyah itu adalah hak yang menyertai apa-apa yang kita miliki. Dalam hal ini, hak irtifaqiyah dikaitkan dengan tanah wakaf. Maka maksudnya adalah hak yang menyertai tanah wakaf, seperti hak atas akses jalan dari luar menuju lokasi tanah wakaf. Akad wakaf itu sebenarnya lebih menyerupai akad jual beli, yang penekanannya adalah pemindahan hak milik daripada akad sewa menyewa, yang penekanannya adalah pemindahan hak guna atau hak pakai. Yang keempat yaitu hukum wakaf tunai. Pada dasarnya wakaf itu harus mempunyai benda yang tidak bergerak. Namun ternyata ada adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan wakaf berupa uang. Sehingga para ulama pun memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak. Misalnya wakaf uang ini. Inilah yang disebut sebagai wakaf tunai. Yang kelima yaitu hukum memecahkan gelas di toko tanpa sengaja. Orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja itu sebenarnya tidak boleh dimintai pertanggungjawaban, termasuk orang yang memecahkan gelas maupun piring di toko. Bila hal ini dipertahankan, boleh jadi membuat para calon pembeli kurang hati-hati, sehingga yang menanggung kerugian adalah pemilik toko. Yang keenam yaitu hukum membaui aroma makanan. Ketika sedang berpuasa, kita dilarang untuk membaui aroma makanan, karena hal itu sama saja dengan makan. Bikin kita merasa kenyang, sehingga puasa menjadi batal. Nah, untuk macam-macam istisan, di sini macam-macamnya ada 6. Yang pertama yaitu istisan berdasarkan nas. Nas artinya ayat Al-Quran atau hadis nabawi. Istisan berdasarkan nas artinya istisan yang dilakukan berdasarkan adanya nas, yang menjelaskan hukum kasus terkait. Yang kedua yaitu istisan berdasarkan ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama. Istisan berdasarkan ijma artinya istisan yang dilakukan berdasarkan adanya ijma dalam hukum kasus terkait. Yang ketiga yaitu istisan berdasarkan kias kafi. Kias kafi merupakan kebalikan kias jalmi. Bila kias kafi itu
sifatnya samar dan lemah, maka kias jali itu sifatnya terang dan kuat. Istisan berdasarkan kias kafi artinya istisan yang dilakukan berdasarkan adanya kias kafi dalam hukum kasus terkait dengan meninggalkan kias jali. Selanjutnya yaitu istisan berdasarkan urf. Urf adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila urf tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia bisa menjadi dalil yang cukup kuat. Namun apabila bertentangan dengan syariat, maka urf itu tidak dianggap dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. Istisan berdasarkan urf artinya istisan yang dilakukan berdasarkan adanya urf berkaitan dengan perkara terkait. Selanjutnya yaitu istisan berdasarkan maslahah. Maslahah artinya manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat. Bila tidak bertentangan dengan syariat, maka maslahah itu bisa menjadi dalil yang cukup kuat. Nah, lalu istisan berdasarkan darurah. Darurah itu artinya kondisi yang di luar kendali kita, baik karena ancaman orang lain maupun kondisi tertentu yang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Istisan berdasarkan darurah artinya istisan yang dilakukan berdasarkan adanya kondisi darurah yang berkaitan dengan perkara terkait. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan istisan dalam hukum Islam. Secara teori, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan istisan ini. Sebagai dalil hukum, ada yang memakai dan ada yang tidak memakai. Namun secara praktis, para ulama sepakat untuk mengakui istisan sebagai salah satu metode ijtihad. Nah, berikut ini merupakan pernyataan Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh Al-Islami. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu argumentasi penggunaan istisan sebagai dalil. Yang pertama yaitu surah Az-Zumar ayat 18, dan yang kedua surah Az-Zumar ayat 55. Kedua ayat ini memberikan petunjuk bahwa hendaknya kita selalu mempertimbangkan mana yang lebih baik. Dan ini disebut sebagai istisan, yaitu menimbang perkara dengan ukuran kebaikan, yang dalam bahasa Arab namanya istisan. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ahmad dan Tabrani atau hadis Hasan. Materi selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang istisan. Pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah yang mengatakan bahwa istisan adalah dalil syarak dengan alasan. Yang pertama, istisan yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan kias adalah penerapan yang umum dan atau dalil yang tinggi. Yang terkadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan urusan sendiri seperti ungkapan dalam kaidah fikih. Jadi istisan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan atau menemukan maslahat yang lebih kuat dan madarat yang lebih sedikit. Istisan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syarak yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan bias atau umumnya nas kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Misalnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah. Ulama-ulama yang menolak istisan sebagai dalil syarak, mereka beralasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu syariat itu berupa nas atau mengembalikan kepada nas dengan kias. Maka di manakah letaknya istisan dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qiyamah ayat 36. Yang kedua yaitu istisan tidak ada tabiknya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya. Sehingga apabila dihadapkan dengan seorang mujtahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan seleranya. Yang ketiga yaitu apabila istisan dibolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan kepada nas, maka istisan boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam Asy-Syafi'i berkesimpulan bahwa man istahsana faqad syara'a
Artinya, barang siapa yang menetapkan hukum dengan istihsan berarti dia telah membuat syariat tersendiri. Pendapat yang menyatakan bahwa istihsan adalah dalil syara' bukan juga dengan dalil yang mustaqil, akan tetapi kembali kepada dalil syara' yang lain. Sebab setelah diteliti, tujuan pokok istihsan itu tetap kembali kepada maslahat. Sekian dan terima kasih video penjelasan mengenai tentang istihsan yang sudah saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.